Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Klimatologi Laut, Profesor Rizal Yuri Ratno Setiawan, dan juga seluruh hadirin teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Ilham Sutopo dengan NIM 2147711 PN17234 akan menjelaskan mengenai sirkulasi atmosfer dalam persepsi Walker dan Hadley. Menurut teori ini, sirkulasi Hadley adalah sirkulasi atmosfer berskala besar yang terjadi di daerah tropis dan subtropis, didorong oleh perbedaan pemanasan matahari antara ekuator dan lintang yang lebih tinggi. Model sirkulasi Hadley pertama kali dikemukakan oleh G. Hadley pada tahun 1735 dan merupakan sirkulasi termal langsung. Udara panas di daerah tropis naik secara vertikal dan bergerak ke arah utara pada troposfer atas, sedangkan udara dingin di daerah kutub turun dan bergerak ke arah selatan pada troposfer bawah. Proses ini membantu mengangkut energi termal dari ekuator ke kutub. Mengimbangi perbedaan energi radiasi di kedua wilayah tersebut, sirkulasi Walker berbeda dengan Hadley karena bergerak dari arah timur ke barat, zonal, dan terutama terjadi di atas Samudra Pasifik tropis. Sirkulasi Walker dipicu oleh perbedaan suhu permukaan laut antara bagian barat dan timur Pasifik. Pada kondisi normal, udara naik di bagian barat Pasifik dekat Indonesia dan turun di bagian timur Pasifik dekat Amerika Selatan. Sirkulasi ini dinamai Walker sebagai penghormatan kepada Sir Gilbert Walker yang mengidentifikasi variasi tekanan atmosfer timur barat di Pasifik pada tahun 1920-an. Intensitas sirkulasi Walker dipengaruhi oleh variasi temperatur permukaan laut atau TPL di Samudra Pasifik bagian timur dan barat. Perubahan TPL memicu perubahan tekanan atmosfer yang menunjukkan adanya kopel kuat antara atmosfer dan lautan, dikenal sebagai fenomena ENSO. ENSO adalah singkatan dari El Nino Southern Oscillation. Pada tahun-tahun El Nino, terjadi subsidensi atau penurunan udara di wilayah Indonesia dan peningkatan konveksi di Pasifik Tengah. Ini mengakibatkan kekeringan dan musim kemarau panjang di Indonesia. Pola sirkulasi dan angin pasar berubah selama El Nino. Angin pasar di sebelah barat pusat anomali suhu melemah, sedangkan di sebelah timur sangat menguat. Ini ditunjukkan dengan indeks osilasi selatan atau IOS yang negatif, menandakan tekanan lebih tinggi di Darwin atau Australia dibanding di Tahiti, identik dengan kondisi El Nino. ENSO menyebabkan perubahan iklim tahunan yang berdampak pada distribusi curah hujan. ENSO di sini bisa menggeser awan konvektif ke Pasifik Tengah dan Timur serta menyebabkan defisit curah hujan di daerah Indonesia dan juga Asia Selatan. Dampak El Nino meliputi keterlambatan musim tanam padi, potensi penurunan hasil panen tanpa irigasi, musim kemarau panjang, dan musim hujan yang pendek. Secara keseluruhan, sirkulasi Hadley dan Walker merupakan motor utama dalam sistem iklim laut yang mengatur suhu, salinitas, dan curah hujan serta mendorong fenomena iklim besar seperti ENSO yang berdampak ekologis dan ekonomi secara global. Dapat disimpulkan bahwa sirkulasi Hadley merupakan mekanisme fundamental yang mengatur pergerakan udara vertikal dan horizontal di daerah tropis dan subtropis, berperan dalam distribusi energi termal dari ekuator ke kutub. Sementara sirkulasi Walker merupakan sirkulasi zonal yang kritikal di Samudra Pasifik tropis, menghubungkan kondisi permukaan laut dengan pola angin dan tekanan atmosfer. Kedua sirkulasi ini adalah penggerak utama pola iklim di daerah tropis yang berpengaruh pada cuaca dan iklim regional maupun global. Fenomena ENSO yang terjadi akibat interaksi dinamis antara sirkulasi atmosfer dan lautan memiliki dampak besar terhadap iklim tahunan di wilayah tropis, terutama di daerah-daerah Indonesia, Asia Tenggara, dan juga Asia Selatan. Perubahan pola sirkulasi Walker juga selama ENSO, terutama El Nino, menyebabkan gangguan signifikan pada pola curah hujan yang mengakibatkan kekeringan, gangguan pertanian, dan perubahan musiman yang ekstrim. Memahami sirkulasi Hadley dan Walker sangat penting dalam memprediksi dan mengelola risiko bencana iklim yang berkaitan dengan perubahan suhu, permukaan laut, dan tekanan atmosfer di wilayah tropis. Ada beberapa detail-detail penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sirkulasi Hadley didasarkan pada pengamatan bahwa udara di lintang lebih rendah
lebih panas dibandingkan di lintang tinggi, sehingga udara panas naik dan bergerak ke lintang lebih tinggi di troposfer atas, sementara udara dingin turun dan bergerak ke lintang rendah di troposfer bawah. Udara tropis panas kehilangan energi melalui pendinginan relatif sebelum mencapai daerah kutub. Sirkulasi Hadley membantu mengimbangi kelebihan energi radiasi di ekuator dan defisit energi di daerah kutub. Ini akan menjaga keseimbangan termal global. Nah, sirkulasi Hadley dan Welker di sini teridentifikasi dari pola tekanan atmosfer yang berfluktuasi secara zonal di Samudra Pasifik, dengan tekanan rendah di barat Pasifik dan tekanan tinggi di timur Pasifik pada kondisi normal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.